Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Sesuai janji aku waktu itu, aku di sini mau bahas gimana sih caranya bagi waktu antara bisnis online dan ngurusin anak-anak serta rumah. Ini rutinitas siang hariku bersama dua anak-anakku, mencoba untuk mereka bisa tidur siang. Dan inilah salah satu cara atau strategi aku untuk bisa menjalani bisnis online di siang hari dengan tenang. Setidaknya salah satu anakku berhasil tidur siang. Jam 14.34. Dan yang berhasil tidur adalah kakaknya, sedangkan adiknya nggak berhasil. Aku sebenarnya mau lanjutin tidur, tapi harus ada orderan yang perlu di packing. Dan kalau udah tidur kakaknya ini, ada suara apapun nggak bakal keganggu. Ini aku mau beli bubble karena kehabisan bubble ke toko plastik dekat rumah dan cuman beli sedikit aja. Nah, ini aku udah sampai. Mumpung keluar rumah juga, ini nanti aku sekalian mampir ke swalayan terdekat untuk beli snack buat anak-anak. Bisa nggak sih profesi kita sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bisa menghasilkan uang dari rumah? Bisa banget. Salah satu caranya adalah seperti apa yang aku lakukan, yaitu berbisnis online. Walaupun pilihan-pilihan lainnya banyak seperti membuka warung dan sebagainya, tapi aku memilih bisnis online karena salah satu alasannya adalah waktu yang sangat fleksibel. Terus juga di zaman milenial sekarang ini banyak banget emak-emak atau khususnya emak-emak muda yang hobi banget shopping online dari rumah. Nah, kenapa tidak kita memanfaatkan kesempatan itu, peluang itu untuk berjualan online, karena pasaran kita nantinya juga bukan hanya kalangan emak-emak saja, tapi menyeluruh. Ini setelah sesampainya rumah, aku lanjutkan posting iklan di medsosku. Mumpung si kakak masih tidur, jadi aku bisa mengerjakannya dengan santai. Jadi, tips mengatur waktu dalam berbisnis online bagi ibu rumah tangga, salah satunya adalah gunakan postingan terjadwal. Karena beriklan adalah jantung bisnis kita, itu menjadi rutinitas wajib bagi emak all shop via medsos. Yang sering terjadi adalah kita banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan apa yang akan diposting. Karena itu buatlah daftar postingan terlebih dahulu. Seperti yang aku lakukan, biasanya aku membuat tabungan konten. Nah itu kalau resellerku biasanya mereka gampang sih, karena aku sudah menyediakan bahan promosi dan mereka tinggal share aja ke media sosial. Ini aku sedang rekap orderan. Biasanya aku tulis di buku khusus list orderan, jadi nantinya aku gampang juga untuk rekap pembukuannya, karena perlu juga loh kita untuk membukukan hasil dari bisnis online kita. Kita harus menetapkan jam khusus rekap. Ini hiburan di sela-sela ngurusin orderan adalah pola si adik yang kadang lucu banget dan ngelawak gini. Oke, tips yang kedua tadi adalah kita harus menetapkan jam khusus rekap, orderan, dan packing. Ambillah waktu di jam-jam tenang. Ambil kesempatan pada saat anak sedang tidur siang atau pada malam hari supaya menghindari kesalahan pengiriman maupun order yang luput tidak terkirim. Oke, tips yang ketiga adalah menetapkan jam khusus untuk membalas chat konsumen. Sama halnya dengan toko yang di pinggir jalan, karena kita juga toko tapi toko online, kita harus menetapkan jam pelayanan. Buatlah jadwal khusus untuk itu. Jadi setelah tulis ini di list orderan, lalu aku pindah ke ini adalah list nama-nama, nomor-nomor para customer setiap harinya. Ini untuk catatan nomor-nomor customer yang nantinya akan mendapatkan giveaway setiap bulannya. Jadi kalau order di sini walaupun cuma satu paket, itu setiap bulan kamu berkesempatan untuk mendapatkan giveaway ya. Biasanya kita undi di entah itu di TikTok atau di Instagramnya kita atau di Facebook. Nah, belum pernah nih di YouTube. Kapan-kapan ya kita undi di YouTube. Oh ya, jangan salfok ya sama cara aku melakukan packaging pengiriman yang masih sangat manual, nggak pakai printer. Ini aku masih tulis tangan untuk
para konsumen. Karena apa? Karena aku punya alasan tersendiri. Next ya, kita bahas kenapa harus tulis tangan dan enggak printer. Lanjut deh ke tips selanjutnya, adalah kita harus memprioritaskan keperluan anak dan suami. Kita harus mengutamakan keperluan mereka dulu, baru nanti kita bisa menjalankan bisnis online kita, dan ini akan mempermudah kita semua untuk mengatur jam kerja. Ketika suami sudah kerja ke kantor dan anak-anak sudah asik mainan sendiri, di sini aku bisa sangat nyaman untuk menjalankan bisnis onlineku. Ngomongin pekerjaan ibu rumah tangga di rumah kayak mencuci, masak, bersih-bersih dan sebagainya itu tidak ada habisnya ya. Kalau kita mengerjakan sendiri pasti capek dan kita nggak bisa mempunyai waktu untuk online kita. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu dan kerja sama tim antara kita dan suami. Belum lagi kalau anak-anak lagi berantem kayak gini nih kayak kakak sama adik lagi berantem dan kita harus pintar-pintar segera pisah. Wow, suasana semakin syahdu di sore hari karena turun hujan di sela-sela bisnis onlineku. Hayo, ada yang salvo nggak nih sama banner yang di depan kaca jendelaku? Ada alasannya loh kenapa aku taruh itu. Oke, ini aku lagi packing. Oh ya, balik lagi ya, kita ke tips selanjutnya. Ini nih penting supaya kita benar-benar produktif di rumah itu untuk berbisnis online. Kurangi kebiasaan stalking supaya aktivitas kita benar-benar menghasilkan uang, dan di sore harinya kita bisa packing kayak gini. Karena stalking atau mengkepoin medsos orang lain itu sangat menyita waktu. Karena kurang efisien, jadi kita harus men-skip kebiasaan itu. Tapi kita juga perlu loh menyapa beberapa teman-teman kita di medsos. Secukupnya saja ya, karena untuk membangun interaksi juga antara medsos kita dengan medsos mereka. Jadi mereka bisa tahu nih jualan kita. Leganya, saatnya ngirim paket nih. Dalam mengirim paket ke konsumen kita, jangan kirim sendiri ya. Supaya lebih efisien, kamu harus memanfaatkan jasa ekspedisi, dan ongkir adalah konsumen kamu yang nanggung. Biasanya biar efisien bisa dikirimkan lewat orang lain, tapi kali ini aku ngirim sendiri karena sekalian buat refreshing. Oh ya, tips selanjutnya adalah fleksibel. Jadi menyusun segala sesuatunya itu sangat penting, tetapi fleksibel pada diri sendiri itu juga tidak kalah penting, karena sebagai ibu rumah tangga itu hal-hal tidak terduga terjadi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri untuk bisnis kita dan keluarga. Suasana sehabis hujan tadi rasanya enak banget nih, makan yang berkuah dan menyegarkan. Ini aku memilih untuk makan mie ayam bakso. Ini adalah salah satu cara me timeku. Ini juga termasuk salah satu tips loh. Jadi kita harus punya waktu untuk me time dan family time untuk keluarga. Jadi kamu harus menginformasikan ke konsumen kamu, misalnya kayak aku, setiap hari Sabtu Minggu slow respon begitu. BTW ini aku pakai kamera depan ya, jadi makannya kelihatan banget kayak pakai tangan kiri, padahal ini pakai tangan kanan, dan tadi nulisnya juga kayak pakai tangan kiri ya, karena itu pakai kamera depan. Oke, terima kasih sudah nonton video aku.